Tanpa berdoa sekalipun, jika kita pergi ke dokter yang tepat, akan sembuh. Sakit, kita berdoa, tapi kita tidak ke dokter, belum tentu sembuh Pak Ustadz. Sekarang yang bilang orang hanya berdoa tanpa usaha itu dari mana, Dok? Islam tidak pernah ajarkan itu. Pak Ustadz, ajarin saya doa yang paling powerful untuk sehari-hari Pak Ustadz. Ya, ada seseorang yang bilang begitu. Dia mau minta doa kepada Nabi SAW, doa yang paling bagus, mencakup semua. Maka kata Nabi SAW begini, berdoalah. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Orang yang jarang berdoa, tapi punya kelakuan baik, atau orang yang rajin berdoa, tapi bermaksiat terus? Rupanya dokter belum belajar. Ya, saya sudah tahu sih jawaban Pak Ustadz. Iya. Perbandingan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Saya janji sebelum Ramadan tahun depan, saya akan pergi umroh dengan Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ada beberapa syarat Pak Ustadz. Tahun depan atau tahun ini? Sebelum Ramadan tahun depan. Oke, semuanya deal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya sebelum mulai dari podcast ini, niat saya 5%, 10%. Tapi ini bismillah ini saya untukkan untuk, saya janji sebelum Ramadan tahun depan, saya akan pergi umroh dengan Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ada beberapa syarat Pak Ustadz. Tahun depan atau tahun ini? Sebelum Ramadan tahun depan. Saya pengen mempersiapkan diri saya lebih matang. Kalau saya sudah dari awal kan saya ngomong dengan Pak Ustadz kan kemarin kan. Bahkan Pak Ustadz yang salah satu orang yang pertama begitu dengar saya masuk Islam, Pak Ustadz salah satu orang pertama yang telepon dengan saya pada waktu itu. Ngajakin saya haji. Saya ngomong, waduh saya belum siap, saya bilang kan. Masya Allahnya ternyata bimbingan Pak Ustadz selama 1 bulan ini berpengaruh banyak banget ke saya. Saya yang rasanya pengen pergi. Ini bukan Pak Ustadz yang ngajak. Saya yang rasanya kepengen mau pergi. Alhamdulillah. Tapi saya ada beberapa permintaan dengan Pak Ustadz. Yang pertama, saya mohon dibimbing oleh Pak Ustadz. Dari dulu saya selalu bilang saya orang bodoh, saya nggak pinter, saya minta bimbingan. Yang kedua, saya mau bayar sendiri. Saya nggak mau gratis Pak Ustadz. Yang ketiga, kalau boleh diizinin saya ajak karyawan saya Pak Ustadz. Oke, semuanya deal. Tapi ini keinginan dari saya Pak Ustadz. Jadi ini lebih apa ya? Menurut saya tuh nggak tahu kalau menurut Pak Ustadz. Menurut saya yang paling penting dalam agama itu adalah keinginan dari diri sendiri Pak Ustadz sebenarnya. Daripada orang lain Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Benar, tapi kan biasanya dia untuk memunculkan keinginan sendiri itu kan biasanya ada motivatornya dulu. Ya mungkin ajakan orang gitu kan. Mungkin ada satu kejadian apa yang akhirnya membuat kita jadi tertarik. Kalau muncul tiba-tiba tanpa sebab itu jarang sekali terjadi. Ya mungkin karena dokter sudah mulai belajar, sudah juga pernah mendengarkan penawarannya. Mungkin penasaran, mungkin pernah melihat cuplikan pada saat di Mekah seperti apa contohnya. Nah semua itu memang akan menjadi motivasi akhirnya muncullah keinginan sendiri. Tadinya saya takut Pak Ustadz. Kayak umroh itu, haji dalam pikiran saya serem. Terus juga pulang tanggung jawabnya juga serem. Kayak, wah saya masa sudah pergi ke sana tapi kelakuan masih seperti ini sih kayak gitu punya kan. Tapi Pak Ustadz pelan-pelan ngajarin saya itu, ya nggak apa-apa bertahap kayak gitu punya. Toh lebih baik dimulai daripada nggak sama sekali kayak gitu. Bukan nggak keras tapi lembut, malah saya jadi pengen sendiri. Maksud saya pengen tanya kayak gini, kalau misalnya ada pasangan nih di luar dari kita, ini kan paling banyak kan orang pindah Islam ini kan karena pasangan. Ada juga yang seperti itu Pak Ustadz ya. Sebenarnya kalau dalam Islam, real Islam sendiri Pak Ustadz, boleh nggak sebenarnya Pak Ustadz? Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh nggak seseorang pindah agama, maksudnya pindah dari non-muslim ke muslim gitu ya, karena pasangan? Sebenarnya sih tujuan. Tapi dia masih nggak percaya sebenarnya Pak Ustadz. Tapi karena mau nikah aja. Iya selalu kalau di pihak saya, kalau ada yang datang ke masjid atau di kantor mau masuk Islam, selalu pertanyaan pertama saya itu, bisa nggak jelaskan ke saya sebentar atau ringkas saja apa sebabnya mau masuk Islam? Memang ada yang datang bawa calon pasangannya. Semalam pun di Masjid Nurul Iman di Blok M itu,
ada orang asing, pemain bola di salah satu klub di Indonesia mau masuk Islam karena dia mau nikah sama orang Indonesia gitu kan. Dan si perempuan ini mempush dia untuk ayo masuk Islam dulu baru bisa nikah dengan saya. Nah gitu. Nah ini atau misalnya ada yang mau menikah karena faktor ekonomi. Dia pikir dari setelah menikah mungkin dapat pekerjaan atau dipekerjakan atau yang semisalnya. Atau memang faktor politik karena Indonesia mayoritas Muslim. Nah biasanya ada yang menjawab ini, ada yang menjawab itu. Ada juga yang mengatakan tidak, saya memang kena baca Al-Quran, terjemahan saya tertarik, saya memang karena cari kebenaran dan saya temukan. Nah seperti itulah. Nah kalau yang terakhir itu semuanya saya dukung. Tapi kalau yang awal ini saya minta agar diubah dulu niatnya. Kalau yang tadinya kena pernikahan diubah memang karena mengetahui kebenaran agama Islam itu sendiri. Kemudian kalau kena ekonomi juga sama, kalau kena politik juga sama. Kenapa? Karena Islam itu kan agama dok, panduan hidup. Syahadat kurang dari 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun belum diterjemahkan, sebenarnya dia sudah syahadat gitu kan. Nah setelah itu Islam kan akan memandu hidup dia. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatan, pergaulan semua akan diatur oleh Islam. Maka jangan sampai karena dia tidak jadi menikah, karena dia tidak dapat pekerjaan, karena dia belum merasa aman, lalu dia tinggalkan agama ini. Nah itu kan sayang banget. Nah itulah mereka sangat lemah kalau sasarannya ke situ. Karena itu kita perbaikin dari awal niatnya. Lebih baik dia misalnya mau nikah nih sama seseorang. Nah oke lah itu salah satu efek nanti daripada keislaman dia. Tapi dia harusnya minimal tahu apa ini yang agama ini kan akan saya gelutin gitu ya. Saya akan berstatus muslim, bisa saja KTP-nya berubah atau dia lakukan prosesi pernikahan dengan cara Islam pula. Dia akan interaksi dengan banyak keluarga calon pasangannya, suami atau istrinya yang muslim. Semua ini kan memang membutuhkan dia harus pelajari ya. Bukan berarti dia harus menjadi seorang alim atau ulama, tapi dia menjadi seseorang calon muslim yang faham. Dia sebenarnya akan harus seperti apa. Islam itu seperti apa garis besarnya. Nah seperti itu. Sehingga dia niat masuk Islam karena itu baru kemudian nanti dia proses menikah, dia partner bisnis dengan muslim, segala macam itu sudah terbuka sekali. Tapi kalau misalnya hatinya masih belum terbuka Pak Ustadz. Misalnya pasangan nih suami istri ya. Sebenarnya dia mau pindah ya karena ini. Tapi hatinya itu benar-benar, mohon maaf ya dia sampai ngomong dengan pasangan dia. Hati saya tuh benar-benar belum terbuka loh. Tapi saya mau nih kayak gitu punya. Tidak masalah. Apakah dia diterima Islam? Ya diterima. Gitu kan? Makanya dikatakan mu'allaf itu orang yang masih lemah hatinya. Tetapi tidak ada salahnya setelah dia syahadat dia belajar. Jadi pernah ada kejadian gini dok. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita julukannya Ummu Sulaim. Kebetulan suaminya meninggal dalam keadaan kafir waktu itu, menyembah berhala. Ada sahabat suaminya namanya Abu Talha. Abu Talha ini datang kepada Ummu Sulaim lalu mengatakan, saya ingin menikahimu. Setelah selesai masa iddah, proses meninggal suami ini ada kan masa pensucian rahim gitu ya. Saya ingin nikah. Maka kata Ummu Sulaim, lelaki seperti Anda gak ditolak. Siapa yang mau nolak laki-laki baik, punya jabatan, punya kekayaan, gak mungkin gitu. Dan saya pun sekarang udah mengatakan saya janda dan saya masih muda, saya pun butuh pendamping. Tapi masalahnya saya muslimah dan Anda seorang kafir. Kalau Anda mau masuk Islam dan Anda mau masuk Islam, maka saya akan jadikan mahar saya masuk Islam Anda. Maka Abu Talha pun tertarik. Hanya dia masuk Islam baru dia menikah. Nah setelah itu baru dia pelajari pelan-pelan. Tapi memang dia awalnya niatnya mau menikah. Gitu. Jadi apakah boleh? Boleh saja. Tetapi tadi kita bicara idealnya. Sebaiknya tetap dia juga mempelajari tentang Islam itu apa. Sebelumnya mungkin diambil gambaran globalnya. Ya mungkin kalau sekarang dia searching lah paling tidak. Atau dia dengar beberapa cuplikan ceramah tentang keutamaan Islam misalnya. Nah setelah masuk Islam dia juga menggeluti lebih dalam itu. Ya, lebih baik dia pelajari lebih dalam lagi. Supaya memang dia tahu agama apa yang sedang dia anut itu. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz hari ini kita pengen dengar Nabi Zakaria Pak Ustadz. Nabi Zakaria. Siapa itu Nabi Zakaria Pak Ustadz? Oke, Nabi Zakaria adalah salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Ya, Bani itu keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub. Jadi setelah Nabi Yakub, semua nabi-nabi yang datang itu dari keturunan beliau. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ingat di kisah Nabi Ibrahim kan kita bilang Ibrahim punya 2 orang istri. Sarah lahir Ishak diangkat jadi nabi. Dan dari istri yang kedua Hajar lahir Ismail diangkat juga jadi nabi. Nah setelah 2 anak ini Ishak dan Ismail, maka lahirlah keturunan nabi-nabi.
Dari Nabi Ishak ada Nabi Yakub. Ini nama lainnya Israel. Israel. Ya. Israel itu ada hubungan dengan Israel nggak, Pak Ustaz? Ya, mereka yang saya tahu orang-orang Yahudi sengaja menamakan itu karena namanya Nabi ini. Begitu. Oh. Memang Israel itu nama Nabi ini. Nama julukannya nama lainnya Nabi Yakub. Dan mereka kan mengkultus Nabi-Nabi Bani Israel itu. Di bawah Nabi Yakub kan ada Nabi Yusuf. Terus turun-temurun tuh. Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Ilyasa, Zakaria, Ayub, dan seterusnya. Nah ini semua Nabi-Nabi Bani Israel namanya. Nabi-Nabi keturunan dari Nabi Yakub. Oke. Nah Nabi Zakaria salah satu dari keturunan Nabi Yakub. Makanya dikatakan salah satu dari Nabi-Nabi Bani Israel. Keturunannya Israel. Nah Nabi Zakaria alaihissalam ini punya kisah unik tersendiri karena beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menikah cukup lama dan tidak punya keturunan. Nah, supaya lebih lengkap ceritanya, Nabi Zakaria ini sebelum dinobatkan jadi nabi, dia itu adalah imam Masjid Aqsa. Ya, Masjid Aqsa di Palestina itu dia imamnya. Dia dulu partner dengan Imran. Imran ini ayahnya Maryam. Oke. Ayahnya Bunda Maryam. Nah, jadi Imran sama Zakaria ini adalah sahabat dekat. Oke. Dan dua-duanya imam, saling berganti jadi imam, sholat di situ. Imran ini menikah dengan seorang wanita bernama Hanna. Hanna ini ibunya Maryam. Oke. Ya. Sementara Zakaria menikah sama adiknya Hamna bernama Isa. Ya. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi sebenarnya Nabi Zakaria ini sebelum jadi nabi dengan Imran itu selain sahabat dua-duanya imam masjid, dua-duanya juga jadi ipar-iparan karena istri mereka bersaudara. Oke. Nah dari Imran sama Hamna lahirlah Maryam. Oke. Dari Zakaria sama Isa itu lahirlah Yahya. Nabi Yahya. Nah dua-dua anak mereka Isa dan Yahya diangkat jadi nabi. Nah begitu. Nah sekarang kita kerucutkan dulu ke bahasan Nabi Zakaria. Karena sebenarnya kalau kita bahas Nabi Zakaria ini sangat erat hubungannya Zakaria, Yahya, sama Isa. Tiga nabi ini nabi-nabi terakhir Bani Israel dan hidupnya sezaman. Oh oke. Posisi Nabi Zakaria itu sebagai ayahnya Nabi Yahya. Oke. Ya. Posisi Nabi Isa itu sepupunya Nabi Yahya. Karena Nabi Isa ini Yesus. Yes. Oke. Yesus. Ya. Nah itu Nabi Isa namanya. Isa putra Maryam. Nah seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi secara keluarga ini mereka keluarga. Satu keluarga. Dan mereka hidup sezaman. Dan masing-masing disuruh berdakwah di Bani Israel. Nah, gitu. Nah Nabi Zakaria ini yang sangat terkenal kisahnya dalam Al-Quran adalah dia setelah meninggalnya Imran. Dan Imran ini meninggal sementara istrinya Hamna itu dalam kondisi hamil. Dan mereka ini, Imran sama Hamna ini berharap sekali anak yang di kandungan mereka sebelum Imran meninggal dan kebetulan dia meninggal istrinya lagi hamil, itu yang lahir anak laki-laki. Karena harapannya agar bisa menjadikan posisi ayahnya sebagai imam Masjid Aqsa pada saat itu. Nah ternyata Allah takdirkan berbeda. Lahirlah Maryam, justru wanita. Makanya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran namanya keluarga Imran, disebutkan ayahnya Bunda Maryam ya. Maryam alaihissalam wanita yang sangat suci dan mulia, memang begitu dimuliakan dalam Al-Quran. Sampai Allah namakan pun surah namanya surah Maryam, surah nomor 19. Dan di awal surah disebutkan kisah Zakaria, Yahya. Dan akhirnya kisah Maryam. Ini berentetan semua kisahnya. Nah yang jelas pada saat itu lahirlah Maryam dan ibunya yang bernama Hamna mengatakan, ya Allah sungguhnya aku telah melahirkan dan anakku perempuan dan engkau lebih tahu maksudnya apa rahasianya ini. Tadinya dia berharap agar bisa menjadi imam Aqsa dan perempuan tidak mungkin. Maka aku berlindung ya Allah, minta mohon kepadamu lindungilah dia dan keturunan dari syaitan yang terkutuk. Gitu. Dan akhirnya Maryam pun menjadi wanita paling suci pada saat itu di muka bumi. Karena tidak pernah bertemu dengan laki-laki, interaksi sama laki-laki lawan jenis. Selalu dia di mihrabnya, tempat ibadahnya. Dan sampai sekarang di bagian bawah Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu, ada satu ruangan di pojok sekali di bawah itu, diyakini tempat ibadahnya Maryam. Baik oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel, dan juga sebagian besar umat Islam yang ada di Palestina. Saya pun pernah menginjakkan kaki ke lokasi itu. Karena di Uhud Tour kan kita buat paket umrah plus Aqsa. Nah itu bisa kita ke situ tuh. Nah intinya lahir dari Maryam dan Allah muliakan Maryam karena ayahnya adalah orang soleh Imran. Lahirlah dari keturunannya Maryam Isa. Tapi
tanpa disentuh oleh laki-laki. Begitu disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat Maryam lagi di mihrabnya, maka malaikat Jibril datang dan menyampaikan dalam surah Maryam digambarkan begitu, sungguhnya Allah akan meniupkan ruh pada rahimmu, engkau akan hamil. Maryam pun bertanya, bagaimana bisa terjadi saya hamil sementara saya ini belum pernah disentuh oleh laki-laki dan saya juga bukan seorang perempuan yang tidak benar gitu. Nggak mungkin. Maka kata Jibril alaihissalam, begitulah takdirnya Allah. Allah menentukan maka terjadi. Maka hamillah dia, kemudian dia melahirkan Isa, itu nanti dalam kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Zakaria alaihissalam yang tadi kita bilang istrinya dia yang bernama Isa itu adalah saudarinya Hamna yang berarti tantenya Nabi Isa nanti gitu ya. Itu juga berharap sekali punya anak, tetapi mereka diuji oleh Allah SWT. Setelah Imran meninggal, Zakaria menjadi imam di Masjid Aqsa, terus berdoa sama Allah agar dikasih anak. Tapi istrinya mandul. Beberapa riwayat menyebutkan terkena satu ujian penyakit dalam bahasa Arab namanya Ummu Subyan. Maksudnya perempuan yang setiap kali hamil pasti gugur, hamil gugur gitu. Setelah lama berdoa, dalam surah Maryam disebutkan Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, sungguhnya tulang-tulangku sudah lemah, ya kan? Rambutku semua sudah putih, sudah sangat tua. Sebagian ahli sejarah menukil riwayat mengatakan umur beliau sudah pada saat berdoa itu sudah umur 90 tahun. Ya, atau 100 tahun. Ya. Maka dia bilang, tapi aku tidak pernah putus asa dengan berdoa kepadamu ya Allah. Tolong berikan kepada keturunan yang bisa melanjutkan estafet peribadatan ini gitu ya kepadamu. Maka Allah pun akhirnya mengutus Jibril alaihissalam sementara Zakaria lagi di mihrabnya di Baitul Maqdis. Itu berita gembira kalau istrinya Isa akan hamil. Oh. Ya, dan di umur yang sudah sangat tua. Umurnya sudah antara 80 sampai 90 tahun. Sementara Nabi Zakaria sendiri sudah 100 tahunan. Maka akhirnya Hamna pun hamil pada saat itu dan Allah lahirkan anak laki-laki yang Allah berikan nama dari sisinya Yahya. Oh. Nah, Yahya ini juga punya rahasia sendiri. Yahya itu artinya hidup. Kenapa dinamakan Yahya? Karena ibunya, istrinya Nabi Zakaria, Isa tadi itu setiap kali hamil selalu gugur. Maka pada saat dia hamil, dia khawatir sekali keguguran lagi karena dia masih berharap punya keturunan. Maka Allah memastikan dalam Al-Quran kepada Nabi Zakaria dan istrinya Isa bahwasanya anak ini nanti tidak akan mati seperti saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu namanya dari sisi Allah Yahya, artinya hidup. Oh, oke. Ya. Akhirnya lahirlah Yahya dan dari kecil memang Allah Subhanahu wa taala sudah menobatkan dia menjadi nabi. Jadi satu-satunya nabi yang sudah dinobatkan jadi nabi waktu dari kecil itu adalah Nabi Yahya. Oh, ya. Bahkan dari sebelum lahir berarti Pak Ustadz? Iya, jadi pada saat dia lahir itu, ayatnya itu, dan kami jadikan dia sebagai nabi Sobiyah pada saat dia masih kecil, masih bayi. Jadi penobatannya itu dari masih bayi, ya gitu. Wah, kekuatan doa luar biasa ya. Bahkan wanita umur 80 sampai 90 tahun masih bisa hamil. Iya. Saya berdoa semoga sponsor kita mendapatkan berkah. Bisa aja masuk. Hari ini saya pakai sarung mangga Sasa yang menurut aku ini kenyamanan yang sudah menjadi bagian style. Dan jujur yang aku rasain waktu pakai mangga Sasa, ini adalah motif terbaru dari sarung mangga. Desainnya simple, clean, tapi justru di situ kelihatan kelasnya. Bahannya adem banget, ringan dan nyaman dipakai. Dipakai santai enak, dipakai ibadah enak, dipakai acara juga kelihatan keren. Nggak harus banyak gaya, tapi auranya premium banget. Cocok banget untuk kamu yang pengen tampil modern, tenang, dan berkelas tanpa ribet. Jadi kalau kamu pengen pakai yang best quality, pakai sarung mangga. Kalian pengen order, silakan ke www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Dan bagi kalian semua yang pengen jualan emas, ini gila sih harga emas sih. To the moon, bener-bener ya. Gila. Yang lagi investasi emas, lagi gacor nih ya. Kalian silahkan jual ke pusatmas.id ya. Jadi di pusatmas.id itu ada alat yang bisa ngukur. Jadi dia, kalian bisa jual emas dengan rasa aman. Benar-benar precise ya, mau karatnya berapa, jelas semuanya. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada bohong-bohong. Jadi kalian bisa jual dengan harga yang paling tinggi. Nggak ada surat, nggak jadi masalah patah, nggak jadi masalah rusak, nggak ada masalah. Karena kita bisa ukur karatnya itu lebih jelas dan lebih real. Ya, jadi harganya dikasih tertinggi. Makanya tagline-nya selalu jual emas dengan rasa aman. Pengen jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Pak Ustadz,
dari Nabi Zakaria tadi yang saya pelajarin adalah tentang kekuatan doa, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya tidak sopan, tapi saya pikir pertanyaan ini pasti banyak banget ditanyakan, terutama adalah orang-orang yang ateis, orang-orang yang ngerasa dirinya pinter, berpendidikan tinggi kayak gitu kan. Beberapa lah teman-teman kita kayak gitu punya. Mereka merasa doa ini sebenarnya adalah psikologis aja, sugesti aja sebenarnya. Doa itu benar-benar punya kekuatan yang luar biasa, atau sebenarnya hanya kekuatan dari sugesti saja, Pak Ustaz? Nah, memang dia betul. Doa itu adalah prosesi permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Memang kalau kita berbicara dengan orang-orang ateis, karena mereka tidak yakin Tuhan, maka mereka tidak bisa memahami tentang masalah doa itu. Kalau sebagai seorang muslim dalam Islam itu diajarkan doa dalam segala hal. Sebelum aktivitas, sementara aktivitas, setelah aktivitas pun gitu kan. Ada doa sebelum keluar rumah, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum masuk kamar mandi, doa sebelum biologis gitu kan. Agar kita tahu kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar Allah terus memudahkan urusan kita dalam apa yang akan kita kerjakan. Sementara kita bekerja pun kita berdoa lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan dalam Al-Quran, sebelum membangun Ka'bah, mereka berdoa sama Ismail agar diikhlaskan niat. Sementara prosesi pembangunan mereka berdoa, setelah itu pun mereka juga minta agar Allah kabulkan itu sebagai amal saleh buat mereka. Nah seperti itulah. Jadi sementara dikerjakan, sesudah dikerjakan pun kita bersyukur dan juga kita berdoa kepada Allah agar diterima. Nah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim itu, kalau selepas lebaran Idul Fitri, mereka habis puasa Ramadan sebulan, itu selama 6 bulan berturut-turut mereka berdoa agar ibadah mereka selama Ramadan diterima. 6 bulan sisanya lagi sampai Ramadan akan datang, atau 5 bulan ke depannya, mereka memohon agar disampaikan lagi ke Ramadan yang depan. Gitu. Oke. Pak Ustadz, apa buktinya doa itu punya kekuatan? Contoh kayak gini Pak Ustadz. Ini cangkir nih, ya, nggak ada air. Pak Ustadz, kalau memang doa itu manjur, saya akan berdoa, keluarkan air dan tumpahkan ke sini Pak Ustadz. Kalau saya berdoa itu kan nggak akan terjadi Pak Ustadz. Berarti doa itu tidak punya kekuatan Pak Ustadz. Oke. Ini kata teman-teman yang ini ya Pak Ustadz, saya mewakilkan ya. Jadi contohnya memang sudah bukan pada tempatnya dok. Contohnya bukan pada tempatnya, karena memang nggak ada airnya, gitu kan. Tetapi sesuatu yang berhubungan dengan doa itu, contoh misalnya kita ada air dan kita akan minum. Nah kita berdoa agar air ini lebih bermanfaat atau bisa bermanfaat buat tubuh kami. Agar air ini tidak pernah mengalami kekeringan, peceklik. Nah itu kita berdoa di situ, gitu kan. Agar air ini misalnya bisa menyembuhkan penyakit. Nah seperti itulah. Ya. Karena kalau seperti itu misalnya dok, kita jawab dengan rasional juga. Contoh, ada satu orang ateis sakit. Kalau dia bilang, ya doa tidak diperlukan, gitu kan? Ya sudah, pokoknya operasi saja, berhasil tidak berhasil, ya sudah itu kembali kepada nasibnya saja. Sebatas itu. Berarti dia betul-betul menggantungkan nasibnya hanya pada pisau bedah dan yang semisalnya. Tapi kalau orang yang beriman berbeda, dia tidak menggantungkan hanya pada prosesi medisnya, tapi dia juga berkeyakinan, berdoa kepada Allah agar dimudahkan prosesi itu. Oke. Ya, jadi dia seperti sebuah kendaraan yang sebenarnya lebih mempermudah urusan-urusan kita. Oke. Pak Ustadz, sekali lagi ya, saya percaya doa, dan dari dulu bahkan sebelum saya masuk Islam pun saya berdoa Pak Ustadz ya. Tapi saya harus bertanya ini supaya lebih seru, lebih hidup juga diskusi kita, mewakili teman-teman yang lain juga Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang, kan kebetulan Pak Ustadz tadi bahas masalah medis ya. Misalnya kita ngomong sakit ya, sakit berdoa ke dokter ya. Tanpa berdoa sekalipun, jika kita pergi ke dokter yang tepat akan sembuh. Sakit kita berdoa tapi kita tidak ke dokter, belum tentu sembuh Pak Ustadz. Kalau kita berbicara sains, contoh nih Pak Ustadz ya, contoh yang simpel aja Pak Ustadz, jerawatan parah. Ini jagoan saya nih Pak Ustadz. Jerawatan parah, jerawatan semua muka yang harus pengobatan dokter, harus datang ke klinik kecantikan. Contohnya Pak Ustadz. Dia datang ke klinik saya tanpa doa. Tanpa doa nih Pak Ustadz. Bukan Islam, tanpa doa, atau ya orang lain lah kita ngomongnya. Bukan agama Islam ya. Saya bisa sembuhkan Pak Ustadz. Saya tidak pernah ngelihat pasien jerawat yang gak bisa saya sembuhkan. Pasti saya bisa sembuhkan. Asal komunikasi dengan saya dengan baik.
Tapi kalau misalnya menurut saya pasien jerawat itu yang tingkat yang sama ya Pak Ustadz ya, grade 4 atau jerawatnya parah banget, cuma berdoa saja, saya bilang tidak akan. Sekarang yang bilang orang hanya berdoa tanpa usaha itu dari mana, Dok? Islam tidak pernah ajarkan itu. Islam mengajarkan adalah kombinasi antara doa sama upaya. Sekarang saya lagi lapar. Islam gak pernah ngajarin kamu berdoa saja supaya laparmu hilang. Gak pernah itu. Tapi berdoa sambil ikhtiar makan. Kan gitu. Okay. Berobat sambil ikhtiar juga doa sambil ikhtiar berobat. Nah itu yang benar. Bikinlah saya kenyang tapi gak makan. Ya gak mungkin kan gitu. Nah, jadi memang tidak ada Islam mengatakan kamu berdoa aja gak usah ikhtiar. Itu gak ada. Sepakat semua ulama-ulama muslim bahwasanya digabungkan antara doa sama ikhtiar. Cuma beda, ikhtiar itu maksudnya upaya ya. Kayak berobat tadi, kayak makan, mengunyah makanan dan segala macam gitu. Nah sampai juga pernah ada contoh begini. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa orang selepas sholat Jumat, mereka duduk di masjid. Mereka gak keluar gitu. Nah sementara umumnya umat Islam taunya, terutama laki-laki, mereka keluar mencari rezeki. Mereka keluar. Terutama habis sholat Jumat, habis sholat itu dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan begitu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat Jumat maka kalian nyebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Kita disuruh bergerak. Nah sebagian orang yang duduk-duduk di masjid. Lalu Umar tanya bin Khattab, ini sahabat Nabi sekalian bertua Nabi. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maksudnya kami duduk aja di sini, kami berdoa saja. Ya ada datang makanannya, ya kalau enggak ya sudah. Umar marah sama mereka. Umar mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Tidak pernah ada contoh dalam agama seperti ini gitu kan. Kenapa kalian hanya mengatakan bertawakal kepada Allah, serahkan pada Allah sementara kalian tidak ikhtiar. Dan kalian tahu Allah tidak pernah takdirkan langit menurunkan, menghujankan emas dan perak. Lalu Umar mengusir mereka keluar dari masjid, suruh bekerja. Jadi memang tidak pernah dalam Islam itu disuruh doa saja, nggak usah ikhtiar, nggak mungkin. Ya kan itu. Lapar supaya hilang cuma doa, haus supaya hilang cuma doa, gitu. Ngantuk supaya hilang ya cuma doa, nggak usah tidur, nggak mungkin. Okay. Tapi harus ada kombinasi di antara keduanya. Nah bedanya sama orang ateis, mereka cuma ikhtiar saja tapi tidak ada doa. Kita orang beriman tidak dikombinasi. Tapi orang ateis ikhtiar aja bisa sukses juga Pak Ustadz. Tidak semua dong. Kalau sifatnya cuma manusiawi, seperti misalnya gini, saya sebenarnya tanpa doa, saya lagi lapar nih, yang penting saya makan pasti saya sudah kenyang. Ya memang itu semua juga orang tahu. Allah juga menciptakan seperti itu. Tapi pasti dong, ada di mana detik-detik dalam hidup mereka pasti membutuhkan doa. Pasti membutuhkan doa. Seperti misalnya contoh, Allah menggambarkan tentang orang-orang dulu penyembah berhala, paganis ya. Orang-orang di Jazirah Arab itu, mereka dulu sering bawa patung-patung mereka. Jalan kemana-mana sambil minta keberkatan sama patung-patung itu kan. Nah satu waktu, ada satu sahabat Nabi namanya Ikrimah. Waktu itu dia masih yakin dengan Tuhan-Tuhannya yang patung-patung. Dia melarikan diri dari kota Mekah karena gak mau masuk Islam. Tiba di atas kapal, dihantam oleh ombak yang keras. Lalu masing-masing orang ikhtiarnya. Ada di situ orang yang sembah berhala, minta-minta sama patung. Ada orang yang tidak yakin Tuhan. Lalu dia coba ikhtiar sendiri. Dia loncat di laut, dia mau selamatkan dirinya. Ada yang coba berpegang pada kayu gitu kan. Ternyata kapal ini betul-betul menghancurkan banyak hal. Tapi pada saat itu, waktu sudah puncak-puncaknya, sudah sampai pada level mereka yakin tidak bisa lagi selamat. Maka tiba-tiba ini yang menyebabkan Ikrimah ini masuk Islam. Karena dia tahu selama ini Nabi Muhammad SAW di Mekah sampaikan kita ada Tuhan loh. Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu bersamanya. Dia maha mendengar, maha mengetahui, dia memenuhi kebutuhan. Nah itu diingat sama dia. Waktu mereka sudah betul-betul putus asa, udah gak bisa lagi. Yang pegang patung dilempar patungnya. Yang berpegang pada kayu. Salah satu tiang dari tiang-tiang kapal. Atau yang mau loncat pun kena takut dengan ombak dan air. Hanya mereka mengatakan tanpa mereka pungkiri, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan Tuhan selamatkan kami. Itu alami sekali dan Al-Quran menggambarkan itu. Artinya kalau di saat-saat genting sekali, mereka akan kembali kepada fitrahnya. Oke. Mereka akan tahu mereka punya Tuhan. Cuma bedanya, kalau orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi kan, dia ngerucut ke Tuhan namanya Allah. Nah kalau yang lain itu karena tidak kenal agama, maka mereka larinya ke pohon, ke batu, gitu kan, ke obat yang dituhankan gitu-gitu. Jadi dia kepada ini berarti tidak ada yang lain. Nah, seperti itu. Ada yang menarik Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah nonton film Pike nggak Pak Ustadz? Oh nggak pernah. Saya kalau film jangan ditanya. Saya cerita sedikit Pak Ustadz. Okay. Itu film lucu banget Pak Ustadz. Dan itu film salah satu film favorit saya Pak Ustadz. Jadi di film itu ada menceritakan seorang alien datang ke bumi. Terus waktu datang ke bumi, dia tuh kaget.
Wah, dia bilang bumi ini luar biasa, dia bilang. Di planet aku aja, kita tuh nggak pernah tahu siapa yang ciptain kita. Di bumi ini katanya, mereka tahu siapa yang ciptain mereka katanya kan. Mereka, ya pokoknya dia kan datang pakai alat kalung untuk manggil UFO gitu kan. Intinya kalung itu dicuri orang, dirampok. Film India ini Pak Ustadz, dicuri orang, dirampok, terus dia kehilangan, jadi dia nggak bisa pulang. Karena dia nggak bisa pulang, dia cari kemana-mana kan, cari di mana ini kalung aku, di mana cari kalung. Orang bilang, itu, kalau kamu mau cari tempat, itu tempat ibadah di sana. Jadi dia pergi ke tempat ibadah sana. Di tempat ibadah sana, dia bilang, oh, ini ada patung nih katanya, kan patung Hindu kalau nggak salah ya. Kamu minta dengan dia, pasti dikabulin. Diambil ya kan. Terus dia teks dulu, dia bilang kan, dia kayak gini punya, dia kayak gini kan, dia kayak gini. Ada yang kasih duit. Ada yang kasih duit, dia bilang kan, wah, luar biasa, dia bilang happy banget, dia kan. Wah, hebat ini di dewa ini kan. Tolong balikin kalung aku. Gak dapat dia kan, dia balik lagi ke penjual jualan itu, dia bilang habis baterai, dia bilang. Dia bilang habis baterai, dia bilang. Soalnya aku minta kalung aku nggak dikasih katanya, habis baterai katanya. Terus katanya, oh, kata penjualnya agak curang juga kan. Ya, kau beli yang kecil, coba kau beli yang besar. Permintaannya lebih besar. Oh, kalau yang besar itu besar katanya kan. Intinya dia beli yang besar, dia nggak dapat apa-apa. Terus dia datang lagi ke tempat sana ibadah, katanya, oh, kau jangan di sini, katanya, kau jangan sini. Kau pergi ke sana. Dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, dia masuk, harus lepas ini, harus ini. Dia mohon sampai, ya intinya dia sujud kayak gitu punya. Oh, nggak bisa kau dapat di sini, katanya. Pergi ke sana, ke gereja. Dia pergi lagi ke gereja. Sampai gereja, sampai dia bingung. Ya, apa ada nyanyiannya, itu bagus sekali. Dia nyanyi, ya Tuhan aku tuh bingung, kau tuh ada berapa? Kok ada banyak? Ada yang bilang, harus minum wine. Ada yang bilang, nggak boleh minum wine. Ada yang bilang, harus puasa. Ada yang bilang, nggak boleh makan babi. Ada yang bilang, jangan makan ini. Banyak kali kau ini katanya. Ya udah kayak gini aja. Ku ikutin semua perintah itu katanya. Itu filmnya sangat, jadi kayak seorang bayi yang menemukan agama. Seorang bayi yang menemukan, bayi kecil yang pengen menemukan agama, dan endingnya itu sangat bagus sekali. Berarti cerita ini cocoknya dokter cerita bukan ke saya, ke orang ateis itu. Jadi yang lucunya Pak Ustadz, dia berdoa, dia seorang ateis, dia berdoa, sampai akhirnya dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Dia tahu Tuhan itu ada. Tapi dia bilang, Tuhan itu banyak dibuat oleh orang-orang manusia. Seperti yang waktu itu saya pernah jalan dengan Pak Ustadz pernah sampaikan dengan saya seperti itu. Tuhan itu ada, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Maha Besar. Tapi kadang-kadang ada beberapa manusia yang mendeskripsikan Tuhannya sendiri, Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan kita ini, Pak Ustadz. Doa seperti apa ini, Pak Ustadz, yang harus kita sampaikan? Karena kayak tadi film teman saya tadi, film Pikir tadi, dia doa semuanya nggak ketemu, Pak Ustadz. Kita sederhanakan ya, Dok. Jadi doa itu kan definisinya permohonan gitu ya. Permohonan, kita minta kepada Allah. Di antara syarat yang disusun oleh para ulama agar doa itu diterima, yang pertama, penuh keyakinan dulu. Memang kalau Allah itu ada. Makanya orang-orang yang sudah yakin betul dengan doa itu, dia kayak ngobrol sama Tuhannya berdua gitu loh. Oke. Ya kan? Ya Allah, saya sakit sembuhkan. Ya Allah, saya lagi butuh untuk ini, mudahkan, gitu-gitu. Nah, di salah satu episode kan kita pernah cerita tuh ada orang yang lagi haji. Kalau kita bahas masalah taubat ya. Dia minta daging, dia minta teh pakai min dan segala macam itu. Itu semua karena keyakinan dia. Dan memang kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Kan harus berdoa dengan Tuhan kalian penuh keyakinan akan diijabah, akan diberikan. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Asal-asalan aja gitu. Terus kemudian yang kedua, ya itu tidak tergesa-gesa baik dalam mengucapkannya. Misalnya dia enjoy banget kata-kata dia yakin dan dia tidak tergesa meminta jawabannya. Dia enjoy aja prosesnya gitu. Seperti orang kalau sedang ngajuin proposal untuk permohonan kepada dirut perusahaan untuk dinaikkan gaji atau jabatannya, maka tentu tidak mungkin setelah diajukan dia langsung gebrak-gebrok pintunya. Ayo kapan nih? Dia nggak maksa. Ya, dia tunggu aja, dia nikmatin prosesnya. Oke. Nah,
Kemudian yang ketiga, dia menunjukkan prestasinya. Sebagai contoh tadi kalau kita lanjutkan contoh orang yang memohon satu jabatan dari atasannya di kantor, tentu selama proses dia tunggu permohonannya diterima, pasti tidak mungkin dia ugal-ugalan. Dia akan coba menunjukkan yang terbaik lah. Dia lebih tepat datang waktu, lebih tepat datang kerja, waktunya maksudnya. Kemudian dia juga lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Prestasinya tampak lah, supaya memang auditnya mengatakan, oh pantas nih. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat itu dia jauhkan diri dari permintaan-permintaan yang haram dan pendapat-pendapat haram. Kata Nabi SAW dalam hadis, bagaimana seseorang rambutnya acak-acakan, tidak punya alas kaki, bajunya kotor. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, sementara makanan, minuman, dan pendapatannya atau pakaiannya haram. Jadi harus dihindari gitu ya. Nah itu termasuk. Kemudian juga yang kelima, dia tidak meminta. Jadi tadi kan dia tidak mengkonsumsi yang haram. Kalau yang kelima, dia tidak meminta yang haram. Contoh misalnya, minta supaya dikasih apa untuk dia gunakan maksiat kepada Allah. Nah kalau syarat-syarat ini terpenuhi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan bisa diterima doanya gitu. Nah, pertanyaannya dari film Pique tadi Pak Ustadz. Ini saya kutip dari dia aja Pak Ustadz, karena filmnya sangat bagus menurut saya. Itu mahakarya sih. Dia bilang, apa buktinya Allah itu mendengar? Dia berdoa kan? Dia berdoa. Dia datang ke suatu tempat, dia berdoa, dia bilang kan, bahkan dia melakukan persembahan. Dia bilang, mana tanda terimanya? Dia jadi kalau misalnya kayak doa, dia bilang, mana tanda terimanya? Ya kan aku harus ada tanda terima dong. Siapa tahu Tuhan gak. Terus Tuhan kok bisa mendengarkan semua banyak orang doa, dia bilang. Nah itulah namanya Tuhan. Kalau manusia cuma dengar 1-2 orang. Kalau Tuhan itu berarti dia pencipta kan. Dia harusnya bisa mendengarkan semuanya. Makanya sifat-sifat Allah itu kan maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Di atas semuanya gitu. Tanda terimanya apa Pak Ustadz? Kalau doa kita itu sudah didengar. Jadi gini, dari mana kita tahu doa kita diterima? Itulah tanda terimanya lah ya. Sekarang contoh, ya Allah, saya sakit, saya mengatakan ya Allah sembuhin saya. Apakah Allah akan lemparkan obat dari langit? Atau ya Allah mudahin jodoh saya? Apakah Allah akan lemparkan manusia? Atau kita mengatakan ya Allah berikan saya rezeki? Apakah Allah akan lemparkan uang atau emas dari langit? Jawabannya tidak. Allah menciptakan sebuah sistem dok, dikenal dengan sunnatullah, sistem yang Allah buat. Contoh pergantian siang malam. Kita walaupun tidak suka malam, tetap harus kita lalui. Itu sistem. Mau nggak mau, ada kan dia. Siang juga sama, itu ada sistem, mau tidak mau. Nah sistem ini termasuk kita kalau lapar, walaupun kita berdoa nih, ya Allah hilangkan lapar saya. Dia tidak, prosesnya itu sistemnya Allah buat. Nanti jawaban doa itu adalah kita punya ide untuk mau makan apa, lalu kita kunyah dulu, diproses usus baru laparnya hilang. Kita nggak capek nih. Allah tidak langsung tiba-tiba ya Allah capek, Allah hilangkan. Allah buat kita ngantuk, kita istirahat lalu kemudian hilang capeknya. Itu namanya sistem yang Allah buat, gitu kan? Mau nggak mau. Tidak bisa orang bentur dengan sistem. Sekarang masih bayi, kita nggak bisa bilang sama anak kita, saya berdoa sekarang nak misalnya. Dia belum bisa ngomong. Atau dia sudah mulai bisa ngomong, kau berdoa sekarang. Supaya langsung tiba-tiba sekarang kau 17 tahun umurmu. Gak bisa karena sistem Allah itu dia harus melalui proses bayi, anak-anak, remaja, sistemnya. Jadi tidak bisa bentur dengan sistem itu. Nah dari mana saya tahu doa saya diijabah? Kalau saya minta ya Allah sembuhin saya. Misal saya ketemu sama dokter nih, saya semalam berdoa nih sholat tahajud. Lalu kemudian Allah terima doa saya. Saya ketemu dokter pagi harinya, ngobrol-ngobrol secara umum, bukan ngobrol masalah penyakit. Tapi gak sengaja nyinggung penyakit saya misalnya. Dok, saya sakit ini. Dokter bilang, oh setahu saya ada obat yang bagus, obat ini mereknya ini, coba beli deh. Nah sebenarnya itu jawaban dari doa kita. Oh. Allah berikan jawaban dengan sistem yang ada. Nanti ini loh melalui orang ini kamu akan sembuh. Oke. Nah sama dengan jodoh. Allah gak lemparin manusia tapi tiba-tiba ada yang tawarin adiknya, ada yang tawarin anaknya. Kita cenderung dengan seseorang. Oke. Nah kemudian juga sama dengan rezeki. Tiba-tiba misalnya kita lagi gak ada uang nih. Ada yang tawarin kita bekerja. Ada yang tawarin kita bisnis. Misal contoh. Ada yang bawa mobilnya. Ini saya mau jual mobil. Tapi kau mau beli gak? Sekarang kita gak ada duit. Kita jangan buru-buru nolak. Bisa saja itu sinyal dari permintaan rezeki kita. Mungkin kita tidak bisa beli, tapi kita bisa tawarkan orang lain menjadi makelarnya lalu dikasih uang misalnya. Itu contohnya. Oke. Pak Ustadz, kenapa ada doa yang cepat dijawab, tapi ada doa yang lama dijawab, Pak Ustadz? Di alam manusia aja dok, misal. Kalau kita minta sesuatu pada orang, apakah semua langsung spontan dikasih? Pasti ada yang melalui proses. Tergantung berat atau besar atau kecil permintaannya. Saya kalau cuma minta sama dokter, dok saya haus dok tolong mintain air. Kan gampang banget. Oke. Tapi kalau saya bilang dok tolong pinjamin uang 100 miliar. Oke. Pasti kan dokter masih pelajari dulu dong.
ini bisa nggak bayar nanti? Untuk apa? Dan segala macam. Nah, dilihat keseriusan saya dalam memberikan jaminan. Oh, ini ada surat rumah, ini ada ini. Nah, kan gitu dong. Itu di alam manusia. Nah, itu cara memahaminya. Oh, bukan karena sinyal ya Pak Ustadz ya. Sampai kalau di film itu kayak ada sinyal, ada yang bisa cepat, ada yang lambat, tergantung enggak ya Pak Ustadz. Tergantung berarti doa, ikhtiar, dan tergantung kesulitan atau kemudahannya Pak Ustadz. Betul, kadar permintaannya. Makanya di Nabi Zakaria, karena dia minta anak dari istri yang mandul, Allah, dan dia berdoa itu puluhan tahun. Allah jurikan anak di saat sudah sampai, jadi kayak kalau zaman dulu atau sampai sekarang di mana di radio di mobil kita ya, kita kalau mau dengerin volume dibesarkan kan ada garis 1, 2, 3 gitu-gitu. Iya. Nah, saya gambarkan biasanya di pengajian seperti itu dok. Jadi sebenarnya kita tuh kalau makin besar volumenya, makin rutin kita berdoa, makin kuat kita memohonnya, itu sebenarnya makin dekat ijabahnya. Beda dengan orang yang cuma bilang, ya Allah sembuhin saya. Habis itu sekali dia berdoa, habis itu sebulan gak berdoa, seminggu gak berdoa. Ini kan berarti dia berada di garis 1 terus gitu. Nah, coba saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Orang yang jarang berdoa, tapi punya kelakuan baik, atau orang yang rajin berdoa, tapi bermaksiat terus? Rupanya dokter belum belajar. Ya, saya sudah tahu sih jawaban Pak Ustadz. Iya. Perbandingan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Harusnya bertemukan antara orang yang rajin berdoa, dua-duanya A sama B, tapi yang satunya lebih ikhlas. Iya. Tapi kayak gimana kalau misalnya orang yang berdoa, tapi dia doa yes, maksiat yes. Ani-ani yes, simpenan no. Allah Maha Adil. Doanya diberikan pahala, dosanya diberikan hukuman. Oh. Allah Maha Adil. Makanya sering saya kasih gambaran begini. Kalau seorang muslimah, dia nggak pakai jilbab, dia berdosa dengan tidak pakai jilbab. Karena dia harus tutup aurat kan dalam Islam begitu. Yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Tapi bagaimana hukumnya seorang wanita yang tidak pakai jilbab pada saat azan dikumandangkan, dia bawa mukennah, dia pakai mukena di musola, lengkap tertutup auratnya semua. Cuma mukanya yang kelihatan, dia wudu, dia hadap kiblat, betul-betul gerakan bacaan sholat. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Allah dengan kemahadilan tidak menumpatindihkan antara sholat dia yang tutup aurat dengan tidak tutup aurat di luar waktu sholatnya. Allah Maha Adil dengan itu. Walaupun dia berdosa dengan tidak tutup auratnya. Berarti ditimbang nanti Pak Ustaz. Ya, jadi umumnya seperti itu. Ada beberapa memang jenis-jenis dosa tertentu yang memang merusak yang lain seperti kesyirikan, kekufuran itu memang ada. Tapi yang lainnya, kalau yang lain tuh yang selain daripada itu biasanya tidak berhubungan satu sama yang lain. Umumnya ya, dia pasti terpisah gitu. Oh, Pak Ustaz kalau misalnya doanya untuk yang jelek-jelek Pak Ustaz. Kan kalau Pak Ustaz pernah ngajarin cara berdoa minta apa saja. Nah kalau misalnya doa minta yang jelek, contohnya, ya Allah saya lagi korupsi, lagi tender nih, muluskanlah tender saya supaya bisa goal. Gak bakal diterima. Lah ya betul. Karena Allah itu kata Nabi SAW, tayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Ya Allah, saya lagi judi slot, gacorkan ya Allah. Ya gak bakal diterima. Kalau dia harusnya bilang begini, ya Allah saya sedang terjerumus dengan fitnah atau godaan syaitan untuk korupsi, gantikan saya rezeki yang lebih baik, keluarkan saya dari sini. Nah begitu. Bismillah lagi gacor. Itu boleh gak Pak Ustaz? Gak bisa, itu malah mengolok-olok agama dok. Karena dia tahu itu tidak boleh dalam Islam. Judi tidak boleh. Tapi lagi judi kayak gini Pak Ustaz. Bismillah ya teman-temannya, Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gacor! itu nggak benar karena dia tidak memposisikan pada tempatnya dok. Oh itu tidak memposisikan. Nah kalau misalnya kayak gini Pak Ustaz. Sorry ya, ini pernah terjadi Pak Ustaz ya. Ini kan contoh doang ya. Kalau misalnya ada dua perusahaan nih, kita bicara bisnis supaya dokter lebih tangkap. Karena bisnis bisa lebih paham itu. Dua perusahaan punya SOP yang berbeda. Tapi pegawai misalnya A dan B. Pegawai perusahaan A menggunakan SOP perusahaan B. Pasti tidak akan diterima oleh perusahaan A. Kenapa kau buat seperti ini? Kan perusahaan sana bolehkan. Itu dia, bukan saya. Di sini lain peraturannya. Pak Ustaz kalau misalnya doanya dapat jodoh lagi Pak Ustaz misalnya. Doa ya Allah saya pengen poligami atau saya pengen dapat istri lagi. Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Boleh nggak masalah. Selama tidak dilarang dalam agama. Karena poligami nggak dilarang dalam agama. Boleh nggak saya punya anak satu ya Allah berikan lagi saya anak yang kedua.
boleh gak saya punya satu perusahaan, ya Allah berikan saya lagi tambahan perusahaan yang lebih. Lembutkan hati istri saya, semoga saya bisa menambah istri lagi. Itu boleh Pak Ustadz? Karena tidak bentrok sama agama. Yang tidak boleh itu misalnya istri yang berdoa mengatakan, ya Allah mudahin saya punya 2 suami. Karena memang tidak ada poliandri dalam Islam, dilarang oleh Allah kan. Karena kalau poliandri 2 laki-laki 1 perempuan, dua-duanya tumpahin sperma hamil, siapa ayahnya? Tapi kan sekarang bisa tes DNA Pak Ustadz. Gak bisa. Canggih. Gak bisa. Tetap aja itu masalahnya tertumpah sperma dengan sperma, bibit manusia sama bibit manusia. Oh. Jadi berbeda. Kalaupun bisa dites, oh ini anaknya ini, tapi kan tetap ada laki-laki lain di situ. Nasabnya harus ke siapa? Gitu. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya doain tapi nyumpahin orang Pak Ustadz. Ya Allah semoga orang itu, aku kesel banget dengan orang itu, susahkanlah dia. Nah keadaan aja dia tertolimi bukan? Nah kalau dia misalnya tertolimi, contoh ada orang dijahatin oleh orang lain. Lalu dia berdoa keburukan untuk orang tersebut, itu hak dia. Misalnya ya Allah orang itu mengambil harta saya, orang itu menyakiti saya, maka hukum dia, itu haknya dia. Cuma sering saya berbagi begini dok, dalam masalah bab doa pada jemaah ya. Kita pada saat tertolimi punya 2 opsi berdoa. Opsi yang pertama kita doakan kebinasaan buat dia. Ya Allah pincangin kakinya, ya Allah butain matanya. Misal karena dia rampok hartanya. Contoh rumah disita, tanahnya diambil, jahat habis banget semuanya ya. Gitu ya. Terus dia doain keburukan, itu haknya dia karena dia tertolimi. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati dengan 2 orang yang tertolimi, karena tidak ada hijab antara dia sama Allah. Allah bisa terima langsung. Dan dalam pemahaman orang Islam, dalam pemahaman agama Islam, satu-satunya 2 orang kafir yang dua keadaan dua orang kafir yang diterima, walaupun dalam kondisi kafir. Ya. Yang pertama dia kalau minta hidayah, misalnya dia mengatakan ya Allah berikan saya petunjuk mana yang benar dan salah, itu Allah kasih dia. Yang kedua adalah kalau dia tertolimi. Kalau ada seorang muslim pemilik perusahaan nih, ada pegawainya non muslim bekerja, dia nggak kasih gajinya, dia zalim. Kalau ini berdoa supaya ini dicelakakan, bisa diterima sama Allah karena dia tertolimi. Karena itu kita harus menghindari untuk menzalimi orang lain. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dia tertolimi, dia bisa doa yang pertama adalah dia doa kebinasaan, dibalas orang pelaku kejahatan. Tapi masalahnya ini hanya murni balas dendam. Contoh misalnya, ya Allah dia telah ambil harta saya, butain matanya. Nah ini berarti seperti dia sudah minta imbalan dari harta dia yang dicuri. Kan gitu. Nah, impas. Nanti dinilai pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu. Nanti dinilai. Apakah buta mata orang ini sudah seimbang impas dengan harta yang dirampok? Kalau belum, sisanya selisih dikasih kepada dia hari kiamat. Tapi kalau sudah berimbang impas, nggak ada lagi tuntutan hari kiamat. Yang jadi masalah, kalau ternyata orang yang didolimi ini, balasannya lebih besar daripada perbuatan orang yang mendoliminya. Itu bahaya sekali. Contoh, orang gibah, digunjing, dia balas dengan membunuhnya. Nanti hari kiamat malah dia bisa kena. Kalau misalnya didoain yang bagus malah Pak Ustadz. Contohnya kayak gini. Nah ini sekarang kita masuk yang kedua. Iya, saya dizolimi. Ya sebentar, ini sekarang yang kedua. Sebelum dokter tanya, ini jawabannya. Jadi saya bilang tadi, orang tertolimi kan punya 2 cara doa. Yang pertama kurang efektif. Ini murni balas dendam tadi. Binasakan dia, butain matanya segala macam. Yang kedua adalah dia berdoa agar orang itu mendapatkan petunjuk. Agar dia menyadari kesalahannya dan mengembalikan hak. Itu jauh lebih tepat. Karena kalau diterima oleh Allah SWT doa ini, maka orang itu pada saat dia berubah, dia akan mengembalikan hak kita. Plus, selama dia menjadi orang baik sesudah itu, misalnya dia jadi orang yang rajin sholat, rajin ibadah, maka kita kena doa, itu kan kena efek doa kita. Kita juga panen pahala dia. Makanya dalam Islam itu dok, yang namanya balas dendam itu harus dihapus dari kamus kita. Dalam kamus seorang muslim, balas dendam, putus asa, itu semua tidak ada. Nggak ada selesai. Gitu. Ya Allah, semoga orang-orang yang menzolimi saya mendapatkan hidayah. Nah itu dia. Kita berdoa begitu. Amin. Nah Allah kabulkan nih. Dia dapat hidayah dok. Langsung kemudian dia datang minta maaf. Saya berapa kali praktekin ini. Ada saja orang yang pernah berbuat zalim itu datang terus minta maaf. Gitu kan. Depan mata saya disaksikan. Oh ternyata begini ya. Dahsyatnya doa itu. Cuma memang orang tidak rasakan kecuali orang yang punya keyakinan. Oke. Tapi kalau misalnya kita sudah doain orang, tapi orang itu terus menerus jahatin kita terus Pak Ustadz. Jadi gini dok, doa tadi saya bilang salah satu asasnya itu adalah keyakinan. Kalau dokter yakin Allah terima, sebenarnya diijabah. Berapa kali banyak contoh dalam masalah ini dari kisah orang-orang soleh dulu. Mereka minta dijauhkan, diselamatkan. Itu Allah selamatkan betul-betul. Ya. Oke. Pak Ustadz, kalau doa kita lebih bagus pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab Pak Ustadz? Pakai bahasa yang kita fahami. Kalau itu doa hajat namanya. Doa kebutuhan kita pribadi. Contoh misalnya kita mau minta kesehatan, minta keturunan, minta pasangan, minta rezeki. Oke, kita hadap kiblat, kemudian kita baca Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, baca salat pada Nabi Muhammad SAW, lalu kita berdoa. Dalam Indonesia, ya Allah, mudahin urusan saya, ya Allah, mudahin begini dan begitu. Itu kalau doa hajat. Kalau doa itu sifatnya adalah doa yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, tempatnya, waktunya, dalam bahasa Arab. Contoh doa masuk kamar mandi. Karena doa itu dibaca, kalau mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kalau keluar dari kamar mandi, dengan kaki kanan kita membaca ghufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku. Ini sudah ditentukan. Doa mau makan, bismillah, habis makan, alhamdulillah. Ini sudah ditentukan. Kita pakai bahasa Arab, gitu kan? Sudah ditentukan. Nah, kalau tadi yang hajat pertama, oke, kita sampaikan hajat kita dalam bahasa yang kita mudah gitu ya. Apa aja ya Pak Ustadz ya? Bahasa Indonesia, bahasa Palembang boleh. Boleh. Bahasa Batak boleh, bahasa boleh semua ya, bahasa boleh. daerah juga boleh Pak Ustadz ya, nggak ada masalah ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, tapi kalau ada yang berdoa sampai frustasi Pak Ustadz, saya sudah berdoa bertahun-tahun, nggak terkabul, padahal doa saya cuma misal Pak Ustadz ya, minta rizki gitu ya. Ya. Tapi bertahun-tahun saya dibuat susah, udah saya nggak percaya lagi dengan Allah. Ini kalau seandainya ya. Ya. Oke. Jadi kita jawab juga ini kan kalau seandainya terjadi gitu ya. Tapi tadi salah satu syarat yang saya bilang doa diterima di susunan ulama, selain yakin juga tidak tergesa-gesa. Kalau masih ingat tadi saya bilang. Karena Nabi SAW bilang begini, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti seseorang dari kalian akan diterima doanya selama tidak tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa mal istijal, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fataraka doa. Dia bilang, saya sudah berdoa lalu dia tinggalkan, saya belum lihat hasilnya, maka dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi dia berdoa, mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal sepekan lagi, tapi dia berhenti. Itu termasuk orang yang tergesa-gesa. Maka seorang mukmin dia akan terus merengek dan manja pada Tuhannya sampai dia melihat hasilnya. Selama yang dia minta tidak mengubah sunnatullah, sistem yang Allah buat. Contoh, dia gak suka malam, dia bilang ya Allah hilangkan malam. Gak mungkin itu. Atau laki-laki tidak suka perempuan, dia sakit hati lalu mengatakan ya Allah binasakan semua perempuan. Gak mungkin, itu ciptaan Allah gak bisa berubah. Tapi sesuatu yang tidak bentrok, contoh kisah Nabi Zakaria yang sedang kita bahas. Hamil itu adalah fitrah, Allah ciptakan. Jadi kalau ada yang mandul, itu cuma sebagai ujian. Bisakah Allah hilangkan? Bisa, karena memang itu tidak bentrok dengan sistem yang umumnya Allah buat. Harusnya manusia itu memang diciptakan untuk populasi. Tapi kalau kayak gitu nggak mungkin Pak Ustadz. Contoh misalnya kayak gini, seorang istri yang sudah steril, sudah nggak mungkin hamil, kita bilang seperti itu ya. Di steril itu beda dok ya. Ya, atau misalnya dia divonis mandul tidak bisa hamil ya, karena tubanya terikat atau tubanya tertutup jalannya, atau ovariumnya tidak ada kayak gitu ya. Terus kita berdoa seperti itu masih mungkin Pak Ustadz? Masih mungkin. Itulah yang terjadi di kisah Nabi kita ini. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran sesungguhnya pada keadaan Nabi Zakaria ini sehingga masih punya anak di umur tua, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Jadi memang Allah menunjukkan itu boleh, mampu, Allah bisa memberikan asal dia mau. Sebagaimana Nabi Isa lahir dalam keyakinan umat Islam itu tanpa ayah, bisa semua terjadi. Karena itu fitrah Allah SWT bisa ciptakan. Oh, Pak Ustadz ajarin saya doa yang paling powerful untuk sehari-hari Pak Ustadz. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW bilang begini, ya Rasulullah ajarkan saya doa yang Jadi kayak kalau misalnya sudah mencakup semuanya. Iya, saya kalau misalnya ke gamers itu ngomong, tolong dong itemnya yang paling bagus. Ini tapi minta dengan Pak Ustadz tolong dong itemnya yang paling bagus, doanya kayak gimana ya Pak Ustadz? Jadi ada seseorang yang bilang begitu, dia mau minta doa kepada Nabi SAW, doa yang paling bagus, mencakup semua. Maka kata Nabi SAW begini, berdoalah. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta. Nabi Muhammad pernah minta apa aja? Kesehatan, keselamatan, kemenangan. Kita nggak usah rincikan, kita cuma bilang, ya Allah, berikan kepadaku semua apa yang terbaik yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta. Wa a'udzu bika min syarri ma adza bihi nabiyyuka abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepadamu dari semua yang nabimu dan hamba Muhammad pernah berlindung darinya. Nabi pernah berlindung dari sihir, dari kejahatan orang, dari kekalahan dan segala macam, itu kita sudah minta langsung. Itu doa yang paling ringkas. Doa yang lain juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku semua yang terbaik di dunia, semua yang terbaik di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka.
Tidak apapun yang terbaik dari kesehatan, dari keturunan, dari pasangan hidup, dari kebahagiaan, semua kasih di dunia. Di akhirat itu surga terbaik juga berikan. Nah, gitu. Oke, Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir tapi ini menarik Pak Ustadz. Seorang istri, ini paling sering saya dapat ya Pak Ustadz. Seorang istri yang menemukan pasangannya selingkuh Pak Ustadz. Suaminya selingkuh. Lalu dia berdoa Pak Ustadz. Benar nggak seperti itu Pak Ustadz? Berdoa apa maksudnya? Ya dia berdoa ya semoga suaminya bisa berhenti selingkuh Pak Ustadz. Itu bisa nggak sih suami berhenti selingkuh karena doa Pak Ustadz? Bisa banget. Allah kasihkan hidayah. Allah berikan petunjuk pada dia. Ada satu ulama Saudi bernama Syekh Shinkiti, Muhammad Shinkiti. Beliau ini setiap kali ada orang yang konsultasi, beliau selalu tanya, sampai di mana ikhtiar kamu? Sudah apa yang kamu lakukan? Oh, saya sudah pernah begini, saya sudah pernah begitu. Intinya setelah selesai baru dia tanya, kamu bisa umroh nggak? Kalau orang itu bilang bisa, dia bilang pergilah umroh dan berdoalah depan Ka'bah di kiblat kaum muslimin. Maka satu waktu ada suami istri konsultasi sama beliau. Waktu itu ceritanya belum ada handphone. Tahun 1980-an cerita ini. Dia telepon lalu dia menceritakan waktu itu saya dengar masih dari kaset ya. Wow, jauh sekali sebelum DVD, sebelum CD, sebelum DVD. Apalagi kalau sekarang sudah sangat jauh. Tapi masih kaset itu saya dengar. Dan sekarang masih ada saya lihat dipindahkan ke media-media canggih yang sekarang di Facebook. Itu masih ada potongan-potongan ceramah itu. Saya bilang begini. Orang suami istri kita melu. Dia bilang, Syekh itu kayak seorang alim gitu, kiai atau ustadz kalau kita. Saya punya 3 orang anak, semuanya perempuan. Dan 3-tiganya sudah menikah. Yang 2 ini tidak ada masalah. Tapi yang satu ini selalu masalah sama suaminya. Selalu ribut, selalu ada masalah. Pokoknya intinya masalah aja terus. Sampai mereka tuh sering hampir setiap 2 hari sekali datang lagi. Terus kami tengahi lagi. Nggak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Apa yang harus kami lakukan? Kami sudah coba menengahi. Kami sudah coba nasihatin. Lalu kebetulan suami istri tinggal di kota Madinah. Dan syekhnya ini ada di Riyadh. Ditanya sama dia. Itu di ibu kota Saudi ya. Kalian tinggal di mana? Di Madinah. Bisa nggak kalian umroh? Kata mereka berdua, bisa. Kami bisa umroh. Karena Madinah ke Mekah, kalau naik mobil itu pribadi bisa 4-5 jam maksimal udah sampai. Karena 400 kiloan gitu. Bisa, oke. Kata syekhnya, saya sarankan kalian berdua pergi umroh hari ini. Dan selama tawaf nanti keliling Ka'bah, selama tempat sa'i jalan antara Safa dan Marwah, apa saja kesempatan berdoa, hanya fokus minta selama pelaksanaan umroh 3-4 jam itu untuk diselesaikan permasalahan anak kalian. Baik kami lakukan. Pergilah mereka ke Mekah, dan waktu itu karena belum ada handphone, jadi mereka tinggal di satu hotel, lalu mereka, ini kisah nyatanya. Lalu mereka bilang sama resepsionnya, nanti tolong kalau ada yang telepon kami, ya, maka sampaikan, suruh minta aja tinggalkan nomor telepon rumah mereka. Udah, dia pergilah, tiba di Mekah sebelum subuh. Mereka tentu kalau orang haji atau umrah itu dok, mereka pakai kain ihram namanya. Nanti insya Allah kalau di manasik biasanya kami jelaskan itu dalam prosesi sebelum berangkat umrah dan haji kan. Intinya sebenarnya mereka sudah siap, mereka masuk ke Masjid Haram, mereka mulai tawaf. Dan selama tawaf itu suami istri sepakat berdoa, ya Allah tolong selesaikan rumah tangga anak kami, angkat pertikaian di antara mereka, bukakan hatinya, timbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Doa-doa yang positif semua. Tawaf, sa'i, semua berdoanya fokus ke situ. Karena ini permasalahan besar yang mereka hadapin. Setelah itu azan subuh, mereka sholat subuh. Habis subuh mereka sudah selesai umroh. Mereka bilang sepakat suami istri, kayaknya kita kalau buru-buru pulang hotel juga nggak ada kegiatan. Udah tunggu aja sampai waktu duha. Terbit matahari. Ada sholat sunnah lagi namanya duha. Mereka tunggu sampai duha, sambil mereka terus melanjutkan doanya. Mereka berzikir habis sholat, mereka zikir pagi, ada namanya zikir pagi sore dok ya. Mereka zikir pagi, minta kebaikan pada Allah segala macam. Mereka pulang ke hotel habis itu. Waktu mereka pulang, resepsinya langsung bilang, kalian berdua dari mana aja? Dari mulai sebelum subuh, ada orang telepon di sini minta urgen untuk kalian bertemu, telepon-telepon sama kalian. Mereka ingatnya tidak ada yang mereka sampaikan kalau mereka ke Mekah kecuali ketiga anak perempuan yang sudah menikah itu. Maka mulai dari telepon yang pertama, yang kedua ternyata nggak ada masalah. Yang ketiga ini begitu ditelepon yang memang ada masalah ini. Lalu ditanya, nak kamu telepon? Iya ayah ibu betul saya telepon. Ada apa nak? Alhamdulillah berita gembira. Saya nggak tahu kenapa suami saya tiba-tiba saja dia tidur seperti orang yang ketakutan bangun tidur gitu. Terus dia langsung minta maaf sama saya. Dia berjanji akan perbaiki rumah tangga dengan saya. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah berikrar dengan itu. Nah maka kedua orang tua ini yakin sekali itu adalah hasil dari doa mereka. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz berarti kalau misalnya doa dengan pergi umroh itu lebih afdol Pak Ustadz?
Ya, karena ada jaminan diijabah kita. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang haji dan umroh adalah delegasi Allah. Tamu Allah. Makanya kalau dokter lihat orang-orang yang pergi haji umroh itu biasanya travel menyambut, mengatakan, wahai tamu-tamu Allah. Karena memang Allah, Nabi SAW mengatakan begitu. Mereka adalah delegasi Allah, wafdullah. Kata Nabi SAW, mereka diundang oleh Allah, mereka jawab panggilan itu. Undangan Allah bagaimana? Ada yang tawarin kita umroh, sampai informasi kepada kita ada cuplikan Mekah, kita tertarik, itu kan panggilan Allah. Maka dengan itu Allah mengijabah permintaan mereka. Tapi teman-teman yang mungkin yang nggak percaya dengan doa ya Pak Ustadz ya, bertanya, kalau misalnya, kenapa kalau misalnya kan Tuhan Maha Besar katanya, kenapa harus doa di sana? Kenapa nggak doa di rumah aja? Kan sama aja. Doa di mana saja boleh dok. Tapi kan dokter tadi tanya, apakah doa di sana lebih diijabah? Kami jawab iya. Oke. Tentu saja, karena memang berarti lebih baik tetap Allah Subhanahu Wa Taala punya hak dok untuk memilih tempat, orang, ya, benda itu lebih dimuliakan dari yang lain. Contoh misalnya dari kalangan malaikat ada Jibril yang lebih dijadikan pemimpin. Dari kalangan manusia ada nabi-nabi. Oke. Di tempat ada Mekah sama Madinah lebih dimuliakan dari tempat yang lain. Seperti itulah hari, kalau umat Islam itu ada hari Jumat lebih baik daripada hari yang lainnya. Nah seperti itu. Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Saya belajar banyak hari ini tentang doa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita belajar banyak tentang doa. Kita berdoa setiap hari, kita doakan semoga ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, negara kita itu semakin baik, lancar semuanya. Saya juga banyak belajar berdoa dari Pak Ustadz juga setiap hari. Dan mudah-mudahan podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa potong, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain supaya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup podcast kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.